گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو. As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیا. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. Umat manusia saat ini mungkin sedang berpacu dengan waktu untuk melihat perang dunia. Semua itu akan ditentukan oleh perundingan Iran dan Amerika Serikat. Setelah 3 pertemuan, kedua belah pihak tak kunjung mencapai kesepakatan. Jika hal ini terus terjadi, bukan mustahil kita semua akan melihat perang dunia. AS masih belum menarik pasukannya dari Laut Mediterania, sementara Iran sudah membalas propaganda busuk Donald Trump dengan seruan perang. Negeri pada mula bahkan mendapat dukungan dari China dan Rusia. Bagaimanakah peluang meletusnya perang dunia ketiga? Apakah Iran dan Amerika Serikat akhirnya lepas kendali dan berakhir menyerang satu sama lain? Kami akan menjelaskannya sampai tuntas. Tonton video ini sampai selesai. Perundingan Iran-Amerika Serikat berakhir buntu. Dunia internasional saat ini masih ketar-ketir menunggu hasil negosiasi Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan kedua negara adalah momen yang sangat sakral untuk perdamaian dunia. Sebagaimana yang kita tahu, Iran dan Amerika Serikat sama-sama ngotot untuk menjalankan kepentingan masing-masing. Iran dengan semangat program nuklirnya tidak ingin tunduk di depan AS. Sementara Amerika Serikat punya misi melemahkan Iran yang menjadi musuh terberat mereka di Timur Tengah. Meruntuhkan Republik Islam Iran sama dengan memberikan keamanan ekstra untuk Israel, sekutu abadi Paman Sam. Jika perundingan Iran-Amerika Serikat gagal, dunia bisa menemui kiamat bernama Perang Dunia. Dan kabar mengenai ini bisa saja menjadi kenyataan usai perundingan ketiga di Jenewa, Swiss. Berbagai sumber menyebut Iran dan AS mengakhiri negosiasi tanpa kesepakatan. Baik Iran maupun AS belum mengonfirmasi laporan terbaru ini. Namun mediator perundingan dari Oman yakni Menteri Luar Negeri Said Badr Al-Busaidi menyebut berdalih ada kemajuan signifikan dalam negosiasi Iran dan AS. Kami telah menyelesaikan hari ini setelah adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, ujar Al-Busaidi. Namun Menteri Luar Negeri Oman tersebut tidak merinci apa saja kemajuan yang dimaksud. Dalam komentar berikutnya, Al-Busaidi cuma menjawab kedua belah pihak saling bertukar ide kreatif. Kedua belah pihak telah bertukar ide-ide yang kreatif dan positif selama sesi pembicaraan berlangsung, kata Al-Busaidi. Lantas apa maknanya ini bagi dunia internasional? Setelah 3 kali perundingan, belum ada tanda-tanda Iran dan AS bakal segera berdamai. Apakah kita semua benar-benar akan menemui perang dunia? Di tengah macetnya negosiasi, Wakil Presiden AS, J.D. Vance justru memanaskan situasi. Politikus 41 tahun ini memperingatkan Iran untuk menganggap serius ancaman perang AS. Anda tidak bisa membiarkan rezim paling gila dan terburuk di dunia memiliki senjata nuklir. Presiden memiliki sejumlah cara lain yang dapat digunakannya untuk memastikan hal ini tidak terjadi, ujar J.D. Vance. Komentar ini berpotensi membuat kubu Iran tidak ingin mencapai kesepakatan. Ditambah Donald Trump juga semakin arogan menantang negeri para mullah.
Presiden ke-47 ini memang tidak ingin mencapai kesepakatan. Kalau kami boleh menebak, Trump justru lebih berambisi menghancurkan Iran lewat jalur perang. Lihat saja statement yang dikeluarkan oleh politikus berambut pirang tersebut. Jenderal Kaine seperti kita semua tidak ingin melihat perang. Tetapi jika keputusan diambil untuk menyerang Iran secara militer, menurut pendapatnya itu akan menjadi sesuatu yang mudah dimenangkan, kata Trump dalam postingannya. Padahal Trump sudah diultimatum oleh jenderal kepercayaannya. Perang dengan Iran akan sangat menyulitkan dan beresiko bagi keamanan Israel. Namun respon Trump justru dengan enteng meremehkan kekuatan negeri para mullah. Bahkan Trump sendiri menyebut Iranlah yang harusnya takut, bukan Amerika Serikat. Republik Islam tersebut bakal berakhir dengan buruk jika mendapat serangan Paman Sam. Saya adalah orang yang mengambil keputusan. Saya lebih memilih untuk mencapai kesepakatan daripada tidak. Tetapi jika kita tidak mencapai kesepakatan, itu akan menjadi hari yang sangat buruk bagi Iran, tegas Trump. Semua komentar arogan Trump ini juga dibumbui dengan pernyataan fitnah. Ia sempat menyinggung tentang proyek berbahaya yang sedang dibuat Iran. Trump menyampaikan ini dalam rapat bersama Kongres AS. Dalam pidatonya, Trump menuduh Iran sedang membuat rudal jarak jauh yang bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. Mereka telah mengembangkan rudal yang dapat mengancam Eropa dan pangkalan-pangkalan kami di luar negeri. Dan mereka sedang bekerja untuk membangun rudal yang segera dapat mencapai Amerika Serikat, ujar Trump. Lagi dan lagi kita melihat Trump dan AS memainkan kartu andalannya, yakni propaganda buruk. Kali ini giliran Iran yang bernasib sial karena harus menerima fitnah keji. Sebenarnya, negeri para mullah sudah terbiasa dengan tuduhan buruk AS. Di tahun ini, rezim Ayatollah Ali Khamenei bahkan dituding berniat melakukan eksekusi gantung terhadap para demonstran yang berunjuk rasa. AS menyebut jumlah pendemo yang akan dieksekusi tidak main-main, yakni sekitar 800 orang. Namun, tuduhan ini langsung dibantah keras oleh Iran. Jaksa Agung Muhammad Mohaffedi mengecam propaganda busuk Amerika Serikat. Klaim ini sepenuhnya tidak benar, tidak ada angka seperti itu dan lembaga peradilan tidak pernah membuat keputusan semacam itu. Kami memiliki pemisahan kekuasaan, tanggung jawab setiap lembaga jelas dan kami sama sekali tidak menerima instruksi dari kekuatan asing, ujar Mohaffedi. Belum berhenti sampai di situ, Amerika Serikat juga masih menggunakan kartu nuklir untuk menyerang Iran. Ya, Trump menyebut negeri para mullah sedang menyiapkan ambisi nuklir yang sangat jahat. Dengan semua tuduhan ini, rasanya mustahil Iran dan AS bisa mencapai kesepakatan damai. Seperti yang sudah kita ketahui, Iran tidak akan tinggal diam. Negeri para mullah pasti akan merespons narasi-narasi jelek yang dibangun oleh Paman Sam. Sneakers keren bisa buat sekolah dan olahraga cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Ancaman perang dunia kembali di depan mata. Seperti yang sudah kami paparkan, Iran tidak gentar sedikit pun dengan Amerika Serikat. Negeri para mullah langsung memberikan respon keras, dan balasan itu datang dari pemimpin tertinggi mereka, yakni Ayatollah Ali Khamenei. Dalam sebuah video yang baru-baru ini dirilis, Khamenei berpidato di depan para petinggi Iran. گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو. Bagian menarik dari video tersebut adalah teriakan para pejabat elit Iran. Mereka kompak satu suara melantangkan kalimat Death to America. Kemudian Khamenei menyebut slogan tersebut sering disalahpahami oleh AS. Seruan Death to America bukan dibuat untuk seluruh rakyat Amerika Serikat. Slogan itu hanya ditunjukkan untuk Donald Trump dan para elit politik AS yang bobrok, kejam, dan punya niat jahat terhadap Republik Islam Iran. Izinkan saya menjelaskan sesuatu kepada para pemimpin Amerika Serikat. Frasa Death to America berarti kematian bagi Trump dan timnya, bukan bagi rakyat Amerika, tegas Khamenei. Statement sang Ayatollah ini menunjukkan kalau Iran tidak ingin mundur sedikit pun. Bahkan berbagai media Iran sudah mempersiapkan propaganda balasan untuk Amerika Serikat. Salah satu stasiun televisi di negeri para mullah baru saja membuat video AI. Namun video tersebut bukan sembarang video.
Di dalamnya, kita bisa melihat armada tempur Iran menghancurkan kapal induk USS Gerald R. Ford. مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. Video ini ternyata dibuat dari statement Ayatollah Ali Khamenei tentang USS Gerald R. Ford. Pemimpin tertinggi Iran ini tak gentar dengan kehadiran kapal induk terbesar di dunia tersebut. Sebaliknya, Khamenei mengancam bakal menenggelamkan USS Gerald R. Ford. Tentu saja, kapal perang adalah aset militer yang berbahaya. Namun yang lebih berbahaya daripada kapal perang adalah senjata yang dapat menenggelamkan kapal perang itu ke dasar laut, kata Khamenei dalam pidato yang dipublikasikan laman resminya. Kekuatan Iran bakal semakin menakutkan karena mendapat bantuan dari Cina. Armada militer negeri tirai bambu dikabarkan siap turun gunung membantu sekutunya. Berita ini ternyata bukan isapan jempol belaka, karena Cina memang mengirimkan satelit untuk melacak kapal induk AS. Militer Cina dan sebuah perusahaan teknologi telah merilis citra satelit beresolusi tinggi. Dengan alat ini, peningkatan kehadiran militer AS di sekitar Iran dapat dilacak. Citra yang diunggah di media sosial pada Kamis oleh perusahaan analisis satelit komersial Cina, Mizar Vision, menunjukkan penempatan pasukan AS terbaru di pangkalan-pangkalan di Qatar, Yordania, dan Arab Saudi. Informasi ini sangat berguna bagi Iran karena muncul di tengah ancaman serangan Washington. Kabarnya, AS bakal meluncurkan serangan pada akhir pekan nanti. Prediksi ini terbilang masuk akal karena perundingan ketiga di Jenewa kembali buntu. Bantuan bukan hanya datang dari Beijing, sekutu Iran yang lebih besar juga akan tiba. Rusia bakal ikut membantu negeri para mullah untuk menghabisi Amerika Serikat. Informasi ini semakin diperkuat dengan adanya kerjasama baru antara Rusia dan Iran. Kedua negara baru saja menyelesaikan kesepakatan senjata bernilai 500 juta euro atau mencapai 10 triliun rupiah. Kesepakatan rahasia ini melibatkan pengadaan ribuan rudal canggih Rusia yang ditembakkan dari bahu. Setelah ditelusuri, informasi tersebut bocor dari para narasumber yang terlibat. Dilansir dari media Financial Times, kesepakatan yang ditandatangani di Moskow pada Desember tahun lalu itu mewajibkan Rusia untuk memasok 500 unit peluncur Verba portable dan 2.500 rudal 9M336 dalam waktu 3 tahun. Pengiriman senjata dari Rusia kepada Iran itu dijadwalkan dalam 3 tahap, yang akan dimulai pada tahun 2027 hingga tahun 2029 mendatang. Menurut kontrak yang dilihat oleh Financial Times, Teheran secara resmi meminta sistem persenjataan itu pada Juli tahun lalu. Sebulan sebelum itu atau pada Juni tahun lalu, Israel melancarkan gelombang serangan besar-besaran terhadap Iran. Kemudian Amerika Serikat turut bergabung dalam pengeboman terhadap fasilitas nuklir utama Teheran. Jadi bisa dibilang informasi rahasia yang bocor ini adalah manuver terbaru Iran. Negeri para mullah sangat serius mempersiapkan armada tempurnya untuk berperang dengan Paman Sam. Dapatkan 3 kaos polos bahan waffle premium cuma 90 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan perundingan yang semakin tidak jelas arahnya, akankah sebentar lagi Perang Dunia Ketiga antara Iran dan Amerika Serikat benar-benar terjadi?